Saya Titik Evianti. Nama saya Yuda Prasetyo. Kami dari YP Architecture Studio. Kali ini kita akan menceritakan tentang satu proyek kita bernama Prudent House. Lokasinya di Purbalingga, Jawa Tengah. Prudent House berarti rumah yang nyaman, rumah yang diidamkan juga oleh pemiliknya, yaitu Mas Heri dan Regi. Mereka adalah sahabat kami yang berubah menjadi klien. Jadi banyak teman kita jadi klien. Nah, di Prudent House itu ada beberapa aspek yang menarik sebetulnya. Yang pertama adalah konsepnya rumah tumbuh. Untuk desain Prudent House sendiri itu kita bertanya dulu di masa depan mau jadi apa bangunan ini atau mau punya usaha apa. Karena dengan site yang sangat besar, kita harus bisa memilah-milah mana yang harus di depan dan mana yang harus di belakang. Luasan site-nya itu cukup amat luas dan kita pahami bahwa mereka adalah couplepreneur. Jadi di bagian depan sebetulnya adalah lokasi usaha, yaitu ada usaha pengisian tabung oksigen dan juga visioningnya adalah untuk pabrik. Jadi kita waktu ke sana tuh oke, ini adalah sesuatu yang akan bertahap dan sesuatu yang menuju besar gitu, dan diawali dengan pembangunan rumah. Jadi pembangunannya bertahap, 2019 tahap 1, lalu berlanjut di 2023 tahap 2. Secara sejarah sebetulnya Prudent House ini adalah gabungan dari gagasan dari Mas Heri dan aspirasi dari Regi, karena keduanya tuh amat bertolak belakang ya. Jadi kalau Mas Heri amat ekstrovert dan istrinya Regi itu amat introvert, dan kita waktu itu banyak belajar ya, dan bagaimana menjembatani antara aspirasi suami dan istri ini sehingga berproses sampai 2 tahap. Lalu yang kedua yang menurut saya istimewa juga adalah karena ada area pendopo di belakang yang berfungsi untuk ruang sosial. Lalu area di dalam ditutup dengan roster yang cukup masif untuk mewadahi kegiatan dari Regi istrinya. Pendopo itu adalah bagian dari owner yang membantu tukang kayu saat pandemi. Jadi ada seorang tukang kayu, tetangga rumahnya punya bahan tapi nggak punya project. Lalu mereka berusaha untuk menolong dengan cara memberikan proyek ini, dan kami tuh lumayan support karena secara desain betul-betul bisa jadi area yang mewadahi hobinya Mas Heri untuk menerima tamu. Terus juga pendopo ini tuh mungkin sebagai awalan ke semua desain. Yang pertama bentuk material-material seperti kayu, batu bata merah, kemudian material-material yang berhubungan dengan lokal. Jadi bentukan-bentukan ini secara natural itu mengarahkan arsitektur yang berada di sekitarnya untuk bisa menyatu. Rumah kita yang sekarang itu ide awalnya itu bagaimana mengkombinasikan antara ruang kerja, toko, kemudian rumah, ruang publik, sama pabrik, ya kan? Nah, jadi itu dikombinasikan dengan sangat baik ya di ruang publik ini kan, bahwa di sini ada taman belakang rumah, ada gazebo ya kan, sehingga ketika kita ada tamu itu kemudian bisa kita bawa ke belakang gitu. Ini
Mas Yuda sama Mbak Titik itu seperti bisa membaca pikiran dan keinginan kita gitu. Sehingga kemudian alhamdulillah beberapa teman yang berkunjung itu ya cukup excited gitu bahwa ada desainnya. Banyak teman yang nanya siapa sih ini yang bikin, siapa sih yang garap, siapa arsiteknya gitu. Jadi kalau misalnya pas kita sedang ada kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul teman-teman, kumpul-kumpul keluarga itu, kalau kami kegiatannya kan seringnya di sini ya. Kami memanfaatkan gazebo begitu ya. Kalau misalnya kita ada barbekyuan itu biasanya saya tambah kursi di sini nih. Kursi, jadi mereka ada yang duduk sini, terus kemudian kursi gitu. Di sini ada kursi. Nah ini terutama yang di sini itu cukup favorit ya karena mereka bisa sambil bercengkrama dengan teman, dengan yang lain, tapi sekaligus sesekali bisa lihat ikan, bisa dengerin suara percikan air gitu. Nah terus kemudian ini sering juga dimanfaatkan untuk duduk-duduk gitu. Ya senang itu ini ya, rooster ini. Ada kebutuhan ruang publik, ya kan? Ada kebutuhan ruang private gitu. Nggak nyangka juga bahwa terus kemudian Mas Yuda sama Mbak Titik mau ngasih solusi ini. Gitu. Ya rooster ini memang sangat membantu sih. Kalau tadinya antara ruang publik dan ruang private itu tidak ada sekat pemisah. Iya. Ini dengan adanya rooster ini menjadi ada sekat gitu sehingga ada batasan yang jelas gitu. Nah, yang di bagian dalam atau di ruang private-nya juga menjadi seperti terlindungi dari exposure publik yang terus-menerus gitu karena memang tamunya nggak berhenti-berhenti. Sampai malam gitu, sehingga kami yang di dalam bisa beristirahat gitu. Meskipun di sini banyak orang, tetapi kami yang di dalam tetap bisa beristirahat dan melakukan aktivitas-aktivitas private lainnya dengan leluasa. Jadi suasananya itu yang memungkinkan untuk semua tamu itu senang gitu, jadi tidak terfokus pada satu hal atau satu kegiatan, tapi mereka bisa sekaligus sambil bisa menikmati duduk-duduk di gazebo. Yang membuat kita senang ya, salah satunya lagi adalah ada kebutuhan tamu ya. Pertama kamar mandi ya. Di sini kita disediakan ya toh. Di pojok. Jadi dekat kan dari sini. Orang merasa juga nggak harus masuk ke ruang privasinya tuan rumah tuh. Nah itu sehingga membuat tamu-tamu itu nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tiba waktu sholat, ya kan? Jadi salah satu kenyamanan tamu itu adalah ketika tiba waktu sholat dia tidak merasa harus sholat di mana ya? Gitu, karena udah disiapin. Ini sebenarnya kan tidak terlalu besar ya. Iya. Tidak terlalu besar. Jadi, nah menurut saya salah satu keunggulan Mas Yuda itu dia mampu mengoptimasi ketersediaan lahan, ketersediaan sumber daya untuk memanfaatkan secara maksimal. Memang favoritnya yang minimalis, jadi tidak terlalu banyak model dan semuanya itu fungsional. Jadi misal dibikin ruangan ini itu semuanya itu kayak satu kesatuan yang utuh gitu dan semuanya fungsional sehingga tidak ada yang mubazir, terus juga tidak terlalu banyak barang.
Material bata waktu itu kita pilih karena di sana punya kualitas bata yang bagus. Yang kedua, kita juga mencari juga bata-bata di sekitar Purbalingga. Nah, kita dapatkan hampir semua material batanya itu kualitasnya bagus. Bata di sana adalah material yang mungkin sudah jarang digunakan karena industrialisasi bata ringan. Kami juga pakai bata ringan, tapi kami jika diberikan kesempatan mengeksplor bata di expose, kami akan memilih bata di expose karena menimbulkan lumut dan warna orange dan kehijauan itu adalah sebuah sintesa alam yang menurut kita istimewa ya. Mengingatkan kita kepada Indonesia tahun 80, tahun 90 di mana bata itu sering diekspos di berbagai rumah gitu. Jadi kita memilih material-material seperti bata, air, batu beca itu karena yang pertama di sekitar sana itu banyak pabrik. Jadi itu untuk meredam yang pertama itu debu. Yang kedua itu merubah secara visual tempat pabrik ini tuh ada oasis, ada tempat yang bisa untuk menciptakan ketenangan. Yang mana mereka sebetulnya dua-duanya tuh suka merenung gitu. Jadi area kolam itu bukan hanya memang area yang untuk bermain anak, tapi juga mereka hobi untuk merenungi kehidupan gitu di pinggir kolam sambil ada pohon ketapang kencana yang daunnya berguguran dan mereka happy banget ngumpul di situ sih. Kita di Pulau House itu menyeimbangkan antara tanah, udara, tanaman dan air. Jadi semua elemen itu masuk di Kayak apa tak? Iya. Jadi masuk ke dalam bangunan. Jadi kalau dilihat itu air itu sebuah elemen yang meringankan, suaranya itu bisa membuat nyaman orang-orang di sekitar. Jadi batu juga itu sebagai elemen yang mungkin mempunyai suara yang unik. Ketika batu ketemu batu itu menurut saya sih menjadi suara yang menjadi alarm ketika ada orang lain masuk atau menjadi suatu yang keunikan di bangunan tersebut yang perlu ditanda petikan atau harus di bold itu adalah air yang ada di kolam itu sebenarnya adalah dari saluran irigasi yang kita belokkan ke dalam kolam. Jadi penggunaan material di sana itu ya material air yang terus berputar, jadi tidak ada penggunaan material atau air yang berada dari tanah. Di Prudent House merupakan proyek di awal-awal YPA Architecture Studio berdiri dan kami berterima kasih kepada klien karena kesempatan yang diberikan amat luas untuk mengeksplor itu. Dan terima kasih juga atas komentarnya yang begitu positif terhadap desain dan juga terhadap material maupun eksplorasinya yang diizinkan oleh mereka. Kita beruntung banget sih dapat owner yang punya pemikiran yang terbuka terhadap usulan-usulan dari arsitek.